Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Mari kita pergi ke tempat kediaman Tuhan dan sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan diri kita agar dalam perayaan Ekaristi ini, kehadiran Sabda Tuhan sungguh menguatkan perjalanan hidup kita. Kita mengawali perayaan kita dengan mohon rahmat belas kasih Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita ungkapkan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Engkau agung melebihi segala sesuatu, sebab Engkau setia akan janji-Mu. Kami mohon semoga kami mengimani benar yang datang atas nama Tuhan, ialah Yesus Kristus Mesias, saksi belas kasih-Mu. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Setelah rumah Allah selesai dibangun, Raja Salomo memerintahkan para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin keluarga Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya ke bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan serta segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Sedang Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, yakni di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus,
tempat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungan dari atas. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di gunung Horeb. Ya ini lah batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar di tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, turunlah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga oleh karena awan itu, imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Pada waktu itu, berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Dengarlah, kami dengar tabut itu ada di Efrata. Kami telah mendapatinya di padang Yad. Mari kita pergi ke tempat kediamannya dan sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatan. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatan. Engkau serta tabut kekuasaanmu, biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan biarlah bersorak-sorai orang-orang yang kau kasih demi Daud hambamu. Janganlah engkau menolak orang yang kau urap. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya. Di mana saja kabarnya berada, mereka membawa kepada Yesus. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Melalui bacaan pertama, kita mendapatkan sebuah gambaran bagaimana perjalanan umat terpilih bangsa Israel. Dan hari ini mereka mendapatkan bait Allah yang baru, tempat di mana kemudian tabut perjanjian diletakkan. Dan mereka merasa bahwa inilah tempat yang pantas untuk kehadiran Tuhan. Dari perjalanan sejarah mereka, kita mendapatkan hal yang bisa untuk menjadi permenungan kita. Tuhan Allah sendiri senantiasa menyertai umat-Nya dalam berbagai macam bentuknya. Tidak ada bentuk yang pasti dan tidak ada bentuk yang tetap bahwa kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah. Ketika mereka ada di dalam perbudakan, Tuhan mendengarkan mereka. Ketika mereka ada di dalam perjalanan dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji, Tuhan hadir dalam bentuk tiang api dan juga awan. Dan ketika mereka kemudian mulai membentuk persekutuan sebagai sebuah bangsa, Tuhan hadir di dalam tabut perjanjian. Dan ketika pada masa Salomo, tabut perjanjian itu yang kita dengarkan di dalam bacaan pertama diletakkan di dalam bait Allah. Inilah sebuah tanda kesaksian bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup umat-Nya. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri hadir secara nyata dalam diri Yesus Kristus. Sehingga kemudian ketika orang mendengar Yesus yang hadir, Yesus yang ada, mereka datang dan kemudian merasakan berkat-Nya. Setelah itu, apakah yang kemudian menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus sendiri menghadirkan dan memberikan dirinya sebagai tanda kehadiran yang nyata. Kita pun setiap hari bisa merasakan, mengalami persatuan dengan Yesus di dalam komuni kudus. Lalu, apakah kemudian kita bisa membawa Kristus yang bersatu dengan kita di dalam kehidupan kita secara nyata, sehingga orang yang merasa dan ada di dalam kehidupan kita juga merasakan, mengalami secara nyata melalui kata-kata, sikap, dan perbuatan kita bahwa Tuhan hadir. Hari ini kita diajak untuk merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan yang senantiasa hadir dan bahkan kemudian menyatukan dirinya dengan kita di dalam Ekaristi. Lalu persatuan itu apakah kemudian mampu untuk kita bawa dan bahkan kemudian kita hadirkan secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga mereka yang ada bersama-sama dengan kita dan keberadaan kita yang nyata juga bisa menjadi tanda kehadiran Tuhan yang nyata bagi sesama kita. Dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan agar persatuan kita dengannya dalam komuni kudus memampukan kita untuk mengalami kehadiran Tuhan dan akhirnya kita sendiri dengan cara hidup kita juga menjadi tanda kehadiran yang nyata bagi sesama kita. Sehingga Tuhan tidak hanya dimuliakan, tidak hanya dipuji di dalam ibadat, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita pun juga mampu menghadirkan belas kasih Tuhan secara nyata. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin.